warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangan-larangannya. Tema kita di malam hari ini akan mengangkat satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal itsm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak ila huda, kepada petunjuk, kepada hidayah. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana 'alaihi minal ismi, maka baginya dosa, mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalik min athamihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya di dalam kesesatan tersebut. Hadis riwayat Muslim.
Jadi hadis ini ada beberapa riwayat yang lain yang semisal, ya, dan yang semakna dengan ini, menunjukkan adanya anjuran, ya, adanya anjuran kepada kita untuk selalu berdakwah. Artinya berdakwah ini mengajak, untuk selalu mengajak. Kepada kebaikan dan hidayah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, berarti beliau memerintahkan, ya, kepada umatnya untuk senantiasa menyeru, mendakwai manusia, mengajak manusia kepada hidayah dan kebaikan. Berarti kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan seperti ini, yang diperintah Rasulullah ini siapa? Ya, manusia secara umum. Berarti yang diperintah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah. Apakah khusus guru saja? Apakah khusus ustadz saja? Tidak, ya, tidak. Tapi untuk semuanya. Apakah untuk laki-laki saja? Tidak, untuk semuanya, ya, untuk semuanya, laki-laki maupun perempuan, entah itu ustadz atau bukan. Jadi semuanya. Dan di hadis ini juga ditunjukkan keutamaan bagi seorang dai, keutamaan bagi seorang yang menyeru, mengajak kepada kebaikan. Orang yang mengajak, menyeru kepada kebaikan namanya dai. Cuman kalau di sini itu istilah dai itu seolah-olah hanya disematkan kepada ustadz saja, ya. Padahal orang yang menyeru kebaikan itu namanya dai, ya, penyeru kebaikan. Ya, jadi ini jangan disangka, oh, hadis itu khusus untuk ustadz saja, bukan untuk saya. Ya udah pulang saja gitu. Bukan. Ini untuk antum semua, muslim. Untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki maupun perempuan, tidak ada pengecualian. Nah, selain menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, di hadis ini pula disebutkan ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengajak ke jalan kesesatan. Jadi kalau mengajak kepada kebaikan, dia mendapat keutamaan dan pahalanya. Mengajak kesesatan, sebaliknya, dia mendapatkan dosa, mendapatkan ancaman, bahkan bisa membinasakannya. Kalau seseorang mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Jadi ngajak si fulan, ternyata si fulan menerima ajakannya, dia mempraktekannya, dia mengajak lagi temannya, berbondong-bondong misalnya, ayo ngaji. Loh,
Yang ceramah bukan dia, ya toh? Yang ceramah bukan dia, yang ceramah gurunya, ustadznya. Tapi dia ngajak saja, sehingga temannya itu bisa hadir di majelis ilmu. Nah, tatkala hadir, ya masya Allah, itu pahalanya sudah dapat itu. Dia sudah mendapatkan pahalanya. Nah, tetapi sebaliknya kalau seseorang mengajak kepada kesesatan, semua jenis kemungkaran masuk di dalam kesesatan. Semuanya. Maka dia mendapatkan dosa. Dan dosanya itu masih plus dosanya orang-orang yang disesatkan. Ya, makanya ini pilihan yang apa ya? Bertolak belakang sekali. Yang satu mendatangkan pahala yang banyak, yang satu mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Hati-hati dengan HP, dengan gadget. Sekarang itu mudah sekali untuk menyebarkan hoax, ya, berita palsu atau narasinya yang palsu atau sesuatu yang mengandung kedustaan. Kalau urusan dunia saja bisa menyebabkan seseorang di penjara. Banyak toh yang menyebarkan tangkap penjara ya. Kalau urusan akhirat itu lebih mengerikan. Karena kalau kita paham hadis ini, man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal ism. Mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Dia kalau ngajak kepada kesesatan, diikuti satu orang, dia dosa plus dosanya satu orang itu. Kalau yang ikuti banyak orang, ya tinggal mengalihkan berapa itu. Kalau yang disebarkan itu ternyata informasi palsu, informasi yang menyesatkan, kelihatannya baik tapi menyesatkan, itu juga termasuk dosa. Kelihatannya baik tapi kok sesat. Iya, karena isinya bohong. Antum pagi-pagi dapat SMS itu biasanya ya, set, Anda memenangkan tabungan dari bank A, padahal kita nggak ada rekening di bank itu, 175 juta. Ini kabar baik atau kabar buruk? Antum dapat uang 175 juta pagi-pagi. Nah, kabar baik atau buruk? Baik. Seneng toh? Seneng, hati berbunga-bunga. Tapi ternyata nipu, ya. Ternyata melidui. Nah, itu kalau sampai diikuti menjadi tersesat, ya kan? Klik. Nah, klik wih apa itu. Itu kalau diklik nanti ya nggak karu-karuan itu. Itu arahnya ke penipuan. Informasi ini kelihatannya baik tapi menyesatkan. Menyesatkan. Bukannya kita dikasih uang, malah justru dikuras uang kita. Loh, kayaknya baik tapi menyesatkan. Urusan agama juga demikian. Ada tuh berita-berita kelihatannya baik tapi menyesatkan. Ya, hati-hati menyebarkan berita-berita kalau itu urusan agama. Kalau misalnya kita tidak tahu, jangan disebarkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, tanya kepada ustadz, tanya kepada ahli agama jika kalian tidak mengetahui. Jangan tanya kepada orang yang salah ya. Jangan tanya. Seorang yang misalnya ahli di bidang ya mesin misalnya, yaitu tentu urusan mesin. Kalau misalnya beliau belajar ilmu hadis itu beda perkara. Tapi seandainya dia khusus untuk mesin ya mesin, gitu kan. Kalau misalkan nanti berbicaranya ke hal yang tidak dibidanginya ya tidak sesuai dengan bidangnya, tentu ya lemah gitu. Misalnya urusan mesin ya tanya kepada ahli mesin. Jangan tanya kepada ahli komputer, nggak nyambung nanti. Urusan komputer tanya pada ahli komputer. Ya, jangan tanya ke jurusan perdagangan atau jurusan yang lain ya, nggak nyambung.
Ya, ilmu teknis tanyanya ke sarjana biologi, gak nyambung. Masing-masing ada bidangnya. Masalah hadis tanya kepada para ustadz yang mempelajari tentang hadis. Jangan tanya kepada orang yang bukan ahlinya, sehingga ngawur-ngawur. Kalau antum lihat di televisi ya atau di media yang lainnya, sekarang terkadang yang penting rame. Nanti ada pembicara masalah hukum agama yang ditanya ini adalah orang-orang yang bukan ahlinya. Akhirnya komentarnya lucu-lucu. Ya itu bikin rame saja ya. Akhirnya banyak orang yang nonton, tapi banyak yang tersesat. Kenapa? Karena informasinya salah disebarkan. Misalnya antum dapat satu hadis, nggak ngerti ini hadisnya sahih atau tidak, jangan sembarang menyebarkan. Karena kalau kita menyebarkan hadis dari Nabi SAW, disandarkan kepada Nabi SAW, ternyata itu palsu, ternyata itu bukan datang dari Rasulullah SAW, ya tentu kita kena dosanya. Ya, hati-hati. Kan diancam oleh Rasulullah SAW, ya, diancam oleh beliau. Man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ambil tempat duduknya di neraka. Nah itu nyebar berita palsu, berita dusta yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, diancam sama Rasulullah, ambil tempat duduknya di neraka. Masa bisa ngambil tempat duduknya terus gak masuk? Gak bisa, artinya masuk neraka itu, artinya diancam dengan neraka. Hati-hati. Banyak sekali hadis-hadis palsu itu, banyak sekali ya. Banyak sekali. Tidak semua yang kelihatan baik itu benar, harus dicek and recheck. Biasanya kalau mau masuk Ramadan, kalau mau masuk bulan Ramadan, antum mesti pernah itu, insya Allah pernah dapat itu SMS yang bunyinya seperti itu. Celaka umatmu Muhammad yang dia berjumpa dengan Ramadan, tidak mau minta maaf kepada orang tuanya, tidak mau minta maaf suami atau istri kepada suaminya, ya, kemudian tidak mau apa yang satunya itu. Nah ini seperti ini hadisnya, kelihatannya baik toh. Tuh, nyuruh orang minta maaf itu baik toh, baik. Tapi ini disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah hadis yang bunyinya seperti itu. Jadi ceritanya hadisnya itu seperti ini. Rasulullah naik mimbar, kemudian Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Nah kemudian isinya seperti tadi. Yang tidak mau minta maaf kepada orang tuanya, maka celaka. Malaikat Jibril mengatakan seperti itu. Kemudian diamini oleh Rasulullah, amin. Istri tidak mau minta maaf kepada suaminya, celaka, amin. 3 kali ya. Kemudian yang satu sesama tetangganya nggak mau minta maaf, celaka, amin. Loh, ini kan perintahnya baik-baik kan? Baik nggak? Perintah nyuruh minta maaf itu baik gak? Baik. Tapi belum tentu benar. Hadis ini apakah benar Rasulullah SAW periwayatannya sampai pada beliau? Nah ternyata tidak. Hadis ini derajatnya la aslalahu. La aslalahu itu tidak ada asal usulnya di dalam kitab hadis yang diterima oleh para ulama. Di dalam kitab hadis yang muktabar ini tidak ada asal usulnya, tidak ada asal usulnya. Dicari di kitab-kitab hadis itu tidak ada asal usulnya. Tidak ketemu maksudnya yang bunyinya seperti itu. Adapun hadis sahih yang bunyinya mirip itu ada ya, yang bersama. Rasulullah naik mimbar, kemudian Rasulullah mengucapkan amin 3 kali.
Ya, para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah kok mengucapkan amin 3 kali? Ya, tadi malaikat Jibril mendatangiku. Ya, kemudian mengucapkan, ya, memberitahu celaka umat Muhammad yang dia menjumpai bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunannya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diamini oleh Rasulullah. Barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa memasukkannya ke dalam jannah, diamini oleh Rasulullah SAW. Ya, celaka umat Muhammad yang disebutkan namamu tapi tidak mau bersolawat kepadamu, ya, diamini oleh Rasulullah SAW. Ini yang sahih. Isinya mirip tapi beda itu. Nah, itu pun bermasalah, ya. Jadi kalau menyampaikan berita-berita yang memang disandarkan kepada agama tetapi tidak benar, hati-hati, menyebarkannya itu termasuk menyebarkan kesesatan. Apalagi di bawahnya diberikan tambahan, ya, sudah yang disebarkan hadisnya palsu atau la aslalahu, tidak ada asal usulnya, ditambahi bawahnya, jangan berhenti sampai di tanganmu saja, sebarkan sebanyak-banyaknya. Iya, dosamu tambah akeh, gitu. Malah panen dosa. Maka harus dilihat dulu, itu benar enggaknya dilihat dulu. Ada lagi yang mulai saya sejak kecil, ya, saya SD itu sudah mendapat selebaran. Kalau dulu belum ada HP, ya, waktu saya kecil belum ada HP, ya, saya masih SD itu belum ada HP. Itu saya sudah dapat selebaran dulu, fotokopian. Jadi di fotokopi yang menunggu makamnya Rasulullah, ya, yang menunggu makamnya Rasulullah, ditulis syekh siapa gitu, yang menunggu makamnya Rasulullah itu bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan begini, ya, banyak yang masuk neraka. Ya, wah, ini intinya pesannya kebaikan. Intinya pesannya kebaikan, agar supaya menjaga sholatnya, agar supaya ini intinya kebaikan. Tapi itu disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak benernya di situ. Nah, akhirnya di selebaran itu ditulis di bawahnya. Nah, ini yang aneh lagi, fotokopian itu zaman dulu, ditulis di bawahnya. Ya, barang siapa yang mendapatkan selebaran ini harus memfotokopi sebanyak, ya, 20 lembar. Barang siapa yang mengabaikan, tidak mau fotokopi, maka dalam waktu 1 minggu dia akan mendapatkan kecelakaan atau musibah. Tapi barang siapa yang memfotokopi, dia akan segera mendapatkan, ya, rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Langsung do fotokopi kabeh. Ya, seweneng, sing tukang fotokopi seweneng itu. Wah, ini sering-sering enek ngene iki gitu. Nah, itu. Nah, itu sejak saya kecil. Saya SMP ketemu lagi, selebaran disebar lagi. Saya SMA ketemu lagi, sebar lagi. Seperti itu. Nah, setelah sekarang zamannya HP, saya masih ketemu lagi. Tapi lewat SMS. Ya, lewat SMS. Oh, ini lah yang ketemu dulu pas waktu saya masih kecil SD, sekarang udah diganti dengan SMS. Isinya sama. Ya. Ini apa enggak yang menunggu sudah meninggal dunia itu, ya? Kok malah baru kemarin, baru ini loh. Kan mestinya orangnya sudah sepuh sekali, saya SD sampai SMA itu. Ini udah gak masuk akal berita ini. Nah, kemudian yang sekarang sudah ganti WA. Sudah zaman WA. Di grup-grup WA tahun 2021 saya SD itu tahun 83-an, ya. Sekarang berapa tahun itu? Lama sekali, ya kan? Udah 30 sekian tahun, ya. 30 sekian tahun, hampir 40 tahun, ya. 40 tahun silam ya, ibaratnya. Hampir 40 tahun silam, beritanya sama itu. Iqbal enggak orangnya apa enggak sudah meninggal itu yang jaga makam itu kan? Kok ya tetap itu aja gitu tulisannya, aneh. Ya, jadi berita-berita yang seperti itu harus disaring. Menyebarkan seperti itu termasuk mengajak kepada kesesatan. Hati-hati, bahaya kalau disandarkan kepada agama tapi isinya kedustaan, itu tidak boleh. Terlebih lagi kalau justru pemahaman-pemahaman yang menyimpang.
Kalau pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sudah dirusak oleh orang-orang yang memang ingin merusak agama. Nah, maka ini harus sangat-sangat berhati-hati. Misalnya nanti sampai mendapatkan artikel, ya toh, misalnya mendapatkan artikel pada saat hari Asyura, hari Asyura. Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, ya. Maka lakukanlah penyiksaan terhadap dirimu. Bisa mencambuk-cambuk dirimu, atau bisa nek di pedang yo medang awake dhewe, nek di pedang yo silet, disileti dhewe. Nah, itu sebagai bukti penyesalan di hari itu, di hari Karbala. Ya, ini bahaya ya. Yang seperti itu tidak usah disebar-sebarkan. Atau bentuk kesesatan-kesesatan yang lain, mungkin dari sisi ibadah-ibadah yang memang ya bertentangan dengan syariat Islam, ya, bertentangan dengan ajaran dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali anjuran-anjuran tidak berhijab, anjuran-anjurannya yang aneh-aneh, ya, mengatakan jilbab tidak wajib dan seterusnya. Ini semua ya propagandanya syaitan yang ingin merusak ya kaum muslimin dan muslimat. Hati-hati, itu semua jangan disebarkan. Sampai mengajak kepada satu orang saja itu dia mendapatkan dosanya. Kalau sekarang zaman medsos, zaman media seperti ini, sebarkan di FB, Facebook, satu aja itu udah nanti bisa dilihat ribuan orang. Kalau sehari 1000 orang, kalau itu beritanya salah, menyesatkan, berarti kita mendapatkan dosa berapa? 1000 toh. Nah, kalau sebulan 30.000, setahun, wah bahaya ya. Mengerikan. Makanya ini bisa sampai pada kebinasaan. Hati-hati. Nah, yang dimaksud manda'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada al-huda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, maksudnya yang dimaksud mengajak kepada hidayah itu adalah ilmu dan amal. Mengajak kepada ilmu dan mengajak kepada amal saleh. Barang siapa yang mengajak seseorang untuk menuntut ilmu, barang siapa yang mengajak untuk beramal saleh, itu termasuk manda'a ila hudan. Termasuk manda'a ila hudan. Ingat bahwa al-amalu samaratul ilm, amalan itu adalah buahnya ilmu. Jadi siapa saja yang mengajak seseorang untuk belajar, kemudian mengajaknya untuk beramal saleh, maka itu termasuk mengajak kepada hidayah. Nah, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengajak untuk beramal soleh, baik itu yang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah, atau hak makhluk secara umum, maupun hak makhluk secara khusus, itu juga termasuk penyeru kepada hidayah. Ya, berbuat baik di masyarakat, berhubungan dengan orang lain, ya, maupun mungkin hak khususnya dia, ya, yang terkait muamalat misalnya, itu semua kalau kita mengajak kepada kebaikan itu termasuk mengajak kepada hidayah. Termasuk orang-orang yang menasihati saudaranya. Ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat.
Nasihat itu kebaikan. Barang siapa yang diberikan nasihat dari saudaranya, maka sesungguhnya dia sedang mendapatkan kebaikan. Jadi kalau sampean dinasihati, itu ibaratnya sampean sedang mendapatkan kebaikan. Ucapkanlah jazakumullahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Orang menasihati orang itu berarti dia perhatian, dia pengen agar saudaranya menjadi baik. Mas, sampean kok kemarin ya saya lihat kok nggak ikut sholat, kemana gitu? Ada apa? Saya lagi males. Nah, disemangati. Wah, saya males tuh caranya gini mas, biar nggak males caranya gini. Nah, kayaknya nasihat seperti ini termasuk mengajak kepada hidayah. Termasuk itu. Apakah menunggu kita harus jadi ustadz? Nggak usah. Wah, saya nggak mau nasihati dia, saya bukan ustadz. Loh, bukan. Ingat, hadis tadi itu bukan untuk ustadz saja ya. Bukan untuk ustadz saja, tapi untuk semua dari kita. Kita menasihati saudaranya dengan cara yang baik, atau mengajaknya untuk belajar ilmu agama, itu juga termasuk mengajak kepada hidayah. Tapi ingat ya, kalau kebalikannya itu yang berbahaya ya. Jadi kalau kebalikannya tadi yang baik-baik saja. Adapun yang melakukan hal-hal yang bisa menyesatkan orang, ya, bisa menyesatkan orang, apalagi yang berkaitan dengan agama, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak dosa yang mengikutinya. Ini sangat mengerikan. Kalau seorang yang mengajak pada ilmu dan amal, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Ada undangan pengajian, sebarkan. Loh, iya, ada undangan pengajian, sebarkan. Nyebarkan 1000 orang, sudah mendapatkan pahalanya. Yang ikut 200 orang, plus pahalanya 200 orang, Masya Allah. Iya, banyak. Sekalipun nggak ada yang hadir, nggak apa-apa. Antum sudah mendapatkan pahala karena menyebarkan tadi. Ya, sudah beramal soleh itu. Nah, tapi ya jangan ini ya, jangan nyebarkan tok. Saya sudah dapat pahala banyak, nggak usah hadir gitu. Menyebarkan dia tapi nggak hadir gimana gitu. Ya, jangan. Nah, termasuk orang-orang yang di dalam hadis ini adalah semua yang membantu orang lain sehingga dia bisa berbuat kebajikan, membantu orang lain agar dia bisa beramal soleh. Ingat ini, membantu orang lain agar dia bisa beramal soleh, itu termasuk mengajak kepada hidayah. Nah, sebaliknya, kalau orang mengajak orang lain atau membantu orang lain dalam berbuat kemungkaran, berarti dia mendapatkan dosanya, dan dia termasuk orang yang menyeru kepada kesesatan. Misalnya ada teman yang mau sholat Jumat, akan sholat Jumat misalnya, dia nggak punya baju yang bersih, ya bajunya masih kotor, dicuci misalnya. Nah, ini kemudian sampean pinjemi baju koko atau sarung atau jubah, ya ini pakai punya aku aja. Loh, minjemi tok itu loh. Itu termasuk mengajak kepada hidayah. Kok nggak punya sepeda hontel? Nah, ini saya punya sepeda hontel, pakai aja. Itu termasuk mengajak kepada hidayah. Iya.
Semua pihak yang membantu terselenggaranya kajian ini itu termasuk manda'a ila hudan. Semua pihak yang membantu terselaksananya kajian ini termasuk mendapat pahala dari orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada hidayah. Mungkin termasuk bapak-bapak dosen atau pimpinan yang ada di sini yang mengizinkan dan mendukung acara ini, itu pun termasuk yang mengajak kepada hidayah. Masya Allah. Ya Masya Allah. Ya, jadi semua yang membantu hingga terjadinya perbuatan atau amal soleh, maka dia termasuk penyeru hidayah. Ya, luas sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala dibuka lebar-lebar, ya. Masa nggak dimanfaatkan? Masa ngajak teman aja nggak mau, ya kan? Nah, kan ringan. Bukan kita yang ceramah, bukan kita yang ngajari ilmu. Kita mengajak mereka untuk belajar, mengajak teman untuk mencari ilmu. Itu pun juga termasuk mengajak kepada hidayah. Nah, sebaliknya, kalau kita ikut-ikutan membantu terselenggaranya atau terjadinya suatu kemungkaran, itu pun mendapat dosa. Hati-hati itu, banyak sekali ragamnya ini, ya, banyak sekali. Ada mungkin temennya sampean, ya, anak-anak muda ini banyak. Anak-anak muda ini kan banyak, ya, beraneka ragam macam-macam. Yang di sini misalnya, oh, aku mau janjian sama pacarku, mau kencan malam minggu, gitu. Mau kencan nih, tapi kuotaku habis. Aku pinjam HP-mu ya. Namanya teman kan enak gak enak gitu kan. Kata gak enak kalau nggak dipinjemi, gimana? Kalau dipinjemi, gimana, kan dia yang pacaran, gitu kan. Akhirnya ya udahlah, tak kasih pinjem, dipinjemi. Jadi HP itu dipakai untuk sarana sama pacarnya itu. Pacaran itu menurut sampean boleh apa enggak tuh? Oh itu ya, Masya Allah. Pacaran sama yang wanita non mahram, jelas non mahram ya. Namanya pacaran nggak mungkin sama adiknya, sama non mahram itu. Nah, kalau non mahram itu boleh apa enggak? Nah, loh, ini pacaran Islami yo. Pacaran Islami dan syar'i. Aku gak bisa bayangno Islami dan syar'i piye pacaran ini. Pacaran itu minimal ketemu, ya toh? Pacaran itu minimal ketemu. Ketemunya rame-rame 20 orang atau berdua. Kan kebanyakan berdua kan. Mosok pacaran teman asrama dijak semua, nggak mungkin itu. Itu namanya arisan, ya toh? Nah, kan mesti dua-duaan. Nah, kalau dua-duaan ini kira-kira nyarinya di tempat yang rame-rame atau sepi-sepi? Sepi-sepi. Yang terang-terang atau gelap-gelapan? Ada pohon satu kelihatannya agak rimbun, ada orangnya itu, gitu. Masya Allah, anak-anak muda nih pinter, cepat sekali dia tahu itu, ya, tahu situasi dan kondisi itu. Pohon baru tumbuh ketok rempel sidik ngisore enek wonge, ya, sudah dipakai itu. Ya, belum lagi nanti ada yang nyewa tiker, ya, buka persewaan tiker 15.000 gitu. Jadi sepakat ya, pacaran enggak boleh ya, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Yang minimal saja, minimalnya pacaran itu masih ketemu ya berduaan kayak gitu itu. Ya, la yakhluwana ahadukum bil imra'ah ila thalithahuma syaitan. Enggak halal berduaan laki-laki dan wanita yang non mahram itu kecuali yang nanti ketiganya akan muncul setan. Ya, bukan temennya datang terus setan ini, bukan ya. Lagi berduaan lanang wedok terus ketemu datang lagi satu orang, oh ini setannya, bukan. Maksudnya setan itu membisik-bisiki yang berduaan itu, ya, agar supaya berbuat yang melampaui batas sehingga terjadilah hal-hal yang diinginkan, gitu. Gitu.
Itu namanya bukan hal yang tidak diinginkan, itu diinginkan sama mereka kok. Terjadi hal-hal yang diinginkan, dua-duanya menginginkan itu terjadi. Ya, termasuk setan itu pengen itu terjadi. Hati-hati. Ya. Terus kalau orang yang udah gede-gede saat sampean ini yang paling muda umur berapa? Berapa? Ya mas, sing bener, biro. 70, masa 17? 18 lah ya, kan lulus SMA 18 tahun ya toh. 18 tahun itu kalau dikumpulkan sama ya berdua tok sama perempuan yang sama umur segitu, itu mau ngapain? Masa mau main gundu kan nggak mungkin kan? Ayo dik main kelereng ya, nggak mungkin itu. Hah? Modus itu. Modusnya itu kamu kesulitan atau tak ajari? Diajari apanya? Ya itu semuanya pasti akan mengajak kepada ya kesesatan. Dan akan terjadi hal yang jelas berbahaya ya. Nah, jadi itulah akan timbul penyakit isk. Isk itu cinta. Kalau sudah timbul penyakit cinta, ngeri, obatnya susah ya. Obatnya susah itu kalau sudah cinta itu. Makanya kalau kita kembali kepada kitab-kitabnya para ulama, ya sangat betul-betul dijaga, jangan sampai timbul itu. Menjaga pandangan, watul basar, kemudian pergaulan ditata, ya jangan sampai mengarah ke sana. Jiwa kita ini lemah, hati manusia itu lemah, ya nggak kuat kita. Jadi jangan diumbar pandangannya, pergaulannya ditata, ya. Kalau misalnya harus berhubungan dengan mereka, ya sekedarnya yang kira-kira memang dibutuhkan saja, setelah itu sudah lepas itu, jangan diteruskan karena semuanya akan mengajak kepada sesuatu yang merusak hati ya. Ya karena itu jelas syaitan yang bermain, itu non mahram, nggak boleh bagi kita ya. Nah apalagi kalau sudah sampai pacaran, semua yang membantu proses terjadinya pacaran maka dia termasuk manda ila dhalalah, dia mengajak kepada kesesatan. Yang minjemi HP, gitu, yang belikan kuota, yang apa lagi, minjemin tiker, ya. Itu termasuk semuanya kena dosanya itu, ya, melakukan sesuatu yang bisa terjadinya suatu kemungkaran. Nah, itu bahaya. Ya, nanti kalau antum memang sudah mampu, ya, ketok cocok sama si fulanah itu, ya sudah dikhitbah saja, datangi orang tuanya dilamar. Ya gitu, datangi orang tuanya dilamar, diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, nggak apa-apa, ya kan, sabar, ya. Gitu. Tapi yang udah bertanggung jawab, ya. Baik, itu gambarannya di hadis ini ya kita bahas. Kayaknya kita bahas tadi langsung nggak pada ngantuk itu ya, langsung bangun semua. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Jadi teman-teman yang berada di aula maupun berada di sini, bila ada pertanyaan kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di?
Iya iya, Ji Pak, Ji, monggo. Ji. Ukur itu apa termasuk memutus pahala yang mengalir? Itu bagaimana caranya untuk menghilangkan semangat dari ukur itu? Yang pertama itu. Yang kedua, Rasulullah itu untuk mandi jenazah itu sampai berapa banyak ya? Betul. Yang pertama ini Pak, pertanyaannya. Yang pertama, futur itu apakah memutus pahala yang mengalir dan bagaimana cara menghilangi futur ini? Nah, jadi futur itu lawan dari istiqomah. Jadi futur itu ada kalanya. Seseorang iman itu kan tidak ajek ya, kadang naik, kadang turun. Nah, tatkala ini turun tidak ditopang agar supaya tidak sampai terus menerus turun, maka terjadilah futur. Sehingga seseorang yang tadinya sudah melakukan suatu amal soleh sehingga dia lepas ya, sehingga dia lepas, dia tidak melakukan amal soleh tersebut. Nah, di sini kalau seseorang terjadi futur, ini berbeda dengan apa yang kita sampaikan tadi. Yang kita sampaikan adalah amal soleh yang memang kalau memang dia sudah melakukan suatu amal soleh, yaitu mengajak misalnya kepada hidayah seseorang, kemudian seseorang itu mengamalkannya, kemudian dia sendiri terjadi kefuturan misalnya, ya ini apa namanya tidak mempengaruhi pahala yang dia dapat ya, tidak mempengaruhi pahala yang dia dapat. Cuman karena dia ini futur, maka ini membahayakan dirinya dia sendiri. Ya, ini membahayakan dirinya sendiri, membahayakan dirinya dia sendiri karena dia tidak istiqomah di dalam beramal saleh. Dan futur ini, lemahnya iman itu kalau terus menerus, nah itu bisa terjun bebas. Iman seseorang itu bisa lepas, ya bahkan bisa lekang, bisa habis imannya. Nah ini bahaya, mudah sekali untuk menjadi yang tadinya futur bisa menjadi kufur. Ya, ini yang berbahaya. Ya, tatkala dia lemah iman, kadang tergoda sehingga dia berpindah ke agama, ya berpindah ke agama lain misalnya. Ya jelas kalau dari sisi hukum Islam itu namanya murtad namanya, ya kan. Nah, ini berbahaya. Yang tadinya futur bisa jadi kufur. Nah, ini yang segera ditanggulangi. Ya, bagaimana caranya kiat-kiatnya biar supaya tidak futur? Ya jelas, yang pertama ya mengikhlaskan semua apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian kita memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kita memohon ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu ya Allah. Kuatkan ya tsabbit qalbi ala dinik. Kuatkan hati kami agar tetap di atas agamamu ya Allah. Ya karena hati ini berbolak-balik, mudah sekali untuk berbolak-balik, sehingga kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tempuh perkara-perkara yang menguatkan iman. Kita tempuh ya hal-hal apa yang bisa menguatkan keimanan. Contohnya kita mengupayakan untuk terus mempelajari ilmu din. Ya, mempelajari ilmu din, hadir di majelis ilmu itu juga termasuk salah satu yang menguatkan keimanan. Nah, kemudian tatkala hati sudah mulai berkarat seperti ini, ya obatnya dua. Tambah lagi obatnya ini. Obatnya dua. Yang pertama tilawah Al-Qur'an, ya membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Yang kedua banyak-banyak mengingat kematian. Nah itu obatnya karatnya hati. Kalau hati sudah berkarat, obatnya dengan ini, membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah banyak-banyak mengingat kematian. Karena kalau seseorang mengingat kematian, satu, segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Dua, dia akan semangat untuk beramal saleh. Dan yang ketiga, dia qanaah terhadap dunia. Nah, Masya Allah. Jadi itu diantara kiat-kiatnya. Termasuk yang mendukung itu
ya berkumpul dengan orang-orang yang saleh, ya, berkumpul dengan orang-orang yang bagus agamanya, itu juga pengaruh. Karena almar'u ala dini khalilihi, agama seseorang itu tergantung dari teman dekatnya, akan saling menguatkan iman insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi? Baik, Ustaz, ini dari Zoom meeting dari Emir Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Mirza Fahreza dari kelas Ref 1B. Mohon izin bertanya Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang menasihati seseorang di depan umum atau khalayak ramai? Apakah tindakan itu benar atau tidak? Hal itu saya perhatikan dari perkataan Imam Syafi'i berkata, barang siapa menasihati saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, berarti ia telah menasihatinya dan mengindahkannya. Barang siapa menasihati dengan terang-terangan, berarti ia telah mempermalukan dan memperburukannya. Sekian, terima kasih Ustaz. Nah, jadi dari sisi menasehati itu ada banyak cara, ya, ada banyak cara. Tentu harus ditimbang maslahat dan mudarat. Ya, kemudaratan yang ditimbulkan dan kemaslahatannya itu harus ditimbang. Terkadang ada yang memang menasihatnya secara terang-terangan, dan ada memang harus ditutup aibnya, kemudian dijaga kehormatannya, kemudian dinasihati secara empat mata. Jadi masing-masing ini ada tempatnya, fitafsili, harus ada perinciannya, ya. Bukan berarti kalau menasihati mesti harus empat mata saja, tidak mesti. Jadi perkataan itu dibawa, termasuk dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau menganjurkan menasihati itu jangan sampai terang-terangan. Kalau itu ada padanya, maka itu kamu menghujatnya, ya. Jadi artinya ini semua dibawa kepada suatu kaidah di mana kalau memang itu kita melakukan nasihat dengan cara mengucapkannya itu secara terang-terangan, itu menimbulkan kemudaratan yang besar, menghancurkan kehormatannya, ya maka itu dicegah, dihindari. Tapi kalau misalnya kemaslahatanya besar dan kemudaratan yang ditimbulkan itu ringan, maka itu tidak masalah. Contoh misalnya guru dan murid, ya, guru dan murid di dalam kelas, guru dan murid di dalam kelas, muridnya berdiri di atas meja, ada murid yang berdiri di atas meja, ya, joget-joget, luncah-luncah di atas meja, itu ada gurunya di depan seperti ini. Apa mau dibiarkan? Apa mau ditunggu nanti kita bicara empat mata? Enggak. Kenapa? Karena kemaslahatannya besar, ini ditegur langsung di depan kelas. Agar supaya apa? Agar supaya satu, dia jera, tidak mengulanginya. Yang kedua, orang yang di situ di dalam kelas itu, murid-murid dalam kelas akan menyaksikan bahwa perbuatan itu salah, tidak boleh diikuti. Nah, ini terang-terangan, boleh. Nggak boleh nanti Pak dosen yang memberikan hukuman ini dibawakan perkataan itu, maaf Pak dosen, itu menurut Imam Syafi'i mengatakan begini. Nggak boleh, itu salah tempat itu. Ya, jadi tidak boleh perkataan seperti ini ditancapkan di sembarang situasi. Enggak, ini situasi khusus. Perkataan beliau ini, ya, dibawa ke arah sesuatu yang memang untuk menjaga aib saudaranya, ya, untuk menjaga aib saudaranya. Ada kalanya saudaranya punya aib, kalau ini disampaikan di depan umum, nah itu nanti udah malu, membuat malu, merontokkan kehormatannya dan seterusnya. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Ya, contoh misalnya saudaranya itu lagi tidak punya uang, ya, lagi tidak punya uang, kirimannya telat, mungkin orang tuanya pas lagi nggak punya uang juga, misalnya ini, kemudian utang sama antum,
Utang mungkin utangnya nggak seberapa lah ya, sambil nunggu kiriman datang mungkin utang ya mungkin 50.000 atau berapa gitu kan. Nah ini secara apa namanya menurut si fulan ini jelas ini suatu yang dirahasiakan, jangan sampai diketahui orang banyak karena ya dia malu nanti kan. Nah sudah gitu. Nah suatu ketika ya di dalam kelas ngobrol-ngobrol rame begitu, lucu-lucuan. Nah, kadang lucu-lucuan tapi nggak ngerti adab. Lah akhirnya yang ini ngomong, woi dia tuh utang, lu nggak punya duit dia nih ya. Seperti itu diomong-omongkan di depan banyak. Ini namanya menghujat gitu. Weh utang itu dibayar. Itu kamu jangan santai-santai kamu. Loh ini nasihati, niatnya mau nasihati tapi caranya begitu. Di depan kelas lagi gitu. Nah temannya pada tanya utangnya berapa? 60 itu utangnya itu. Nah, orangnya kalau nggak kuat bisa bunuh diri itu ya. Di depan orang banyak gitu kan. Nah ini namanya memalukan. Ya yang model aib seperti ini harus ditutupi. Man satarul musliman satarallahu fi yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia menutupi aib saudara muslim, maka dia akan ditutupi aibnya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan diubrol begitulah. Ya sing sabar. Namanya orang nggak punya uang pada waktu itu kepepet betul ya sudah ya, dia utang itu ya silahkan. Yang penting nanti dibayar, kalau udah ada kirimannya dibayar gitu kan. Nah gitu, jadi artinya dipilah-pilah mana yang memang perlu ditutupi, mana yang tidak. Misalnya antum pas di dalam satu ruangan ya, dalam satu ruangan duduk bersebelahan, ada saudaranya yang temannya di sebelah itu kentut misalnya, ya kentut itu malu loh itu. Kalau kentut di kelas malu enggak? Oh malu, ditahan sekuat tenaga itu. Dia akan kerahkan kekuatannya untuk menahan, jangan sampai kentutku keluar. Nah ternyata qadarullah tetap keluar sedikit, loh, keluarnya sedikit. Kadang hanya bunyi gitu toh. Nah tapi temannya tahu, kentut gitu. Wah itu memalukan orang. Bagi dia lucu, tapi bagi ini malu sekali itu. Itu janganlah ya. Dia udah menahan sekuat tenaga gitu kan, udah menahan sekuat tenaga. Udah serasa dunia berhenti berputar gitu kan. Nah, kok sampai-sampainya mah diobral, itu namanya aib, itu harus dijaga itu. Tutupi, walaupun sampai dengar tutupi ya. Anggap aja nggak ada gitu kan. Padahal dia tahu itu. Artinya ada sesuatu yang sifatnya berupa aib yang harus ditutupi, ada kalanya yang memang nasihat itu ya diterang-terangkan karena ada masalah yang besar di situ. Ya, seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menasihati jamaah wanita pada waktu sholat Id itu, aku sungguh banyak melihat kalian di neraka pada waktu Isra Mi'raj itu kan. Beliau sampaikan di depan jamaah. Ya, banyak dari wanita itu yang masuk neraka karena durhaka kepada suaminya. Ya, sebab apa? Ya, karena dia mencela suaminya. Ya. Nah itu ada riwayat seperti itu disampaikan sehingga mereka terus akhirnya pada sedekah gitu. Ini nasihat di depan umum yang sifatnya umum. Adapun yang sifatnya secara pribadi maka hendaknya dijaga, jangan sampai membongkar aibnya. Ya, karena itu akan merusak kehormatan seorang muslim. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Teman-teman, izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Yusuf Turitno, saya dari tingkat 1 kelas F1 1B. Ini jawaban yang Ustaz. Saya mau bertanya perihal soal jamaah besar. Nah, di suatu ketika itu saya pernah ada kegiatan di suatu tempat. Nah, di mana pada waktu sholat zuhur itu saya sudah mempuasa sholat zuhur dan juga sholat asar itu. Kemudian setelah Jamak itu jamak duhur dan jamak duhur dan asar. Iya gitu, jamak kosor. Posisi musafir. Iya musafir. Oh iya, jamak berarti di jamak dan di kosor. Iya. Karena jamak dan kosor itu beda ya. Nah, di jamak dikumpulkan, kosor itu meringkas yang 4 jadi 2. Iya gitu. Nah, jadi jamak kosor. Jamak dan kosor.
gitu. Nah, kemudian setelah sholat jamaah tersebut, saya menuju ke tempat tujuan saya itu untuk kegiatan atau organisasi gitu Pak. Nah, di satu posisi juga teman-teman yang ada di situ juga belum sholat dulu gitu Pak. Nah, terus teman-teman mengajak saya untuk sholat dulu, di mana posisi saya itu jika saya tidak ikut sholat dulu itu forumnya kan laki-laki sama cewek itu. Sedangkan saya sudah sholat jamaah dan pasal itu tadi. Terus saya di situ posisinya bingung. Saya mau ikut sholat dulu lagi atau tidak. Terus daripada saya di sini sendirian sama cewek-cewek itu, terus saya ikut sholat dulu lagi gitu Pak. Nah, apakah itu sah atau tidak sholat dulu yang kedua itu? Saya juga dulu pernah mendengarkan satu kajian itu sholat itu boleh diulangi, maksudnya melakukan sholat lagi itu apabila dilakukan jamaah gitu. Nah, apakah yang saya lakukan itu salah ataupun benar ataupun bisa sholat yang kedua itu bisa mendapatkan pahala atau gimana Pak? Yang sholat kedua itu sampai ikut jamaah yang didirikan itu ya? Ikut jamaah teman-teman yang ada di ya, karena ada jamaah yang didirikan. Iya. Jadi kalau antum ikut jamaah yang ada didirikan itu, ya tujuannya ya karena ingin ikut berjamaah ya. Tujuannya karena ingin ikut sholat berjamaah dengan jamaah yang didirikan itu, maka itu dihitung nafilah, dihitung sholat nafilah. Sholat nafilah itu sholat sunnah. Jadi antum tetap dapat pahala sholat sunnah. Sah, ibadahnya sah, tetapi dihitung pahalanya pahala sholat sunnah. Karena yang tadi yang wajib sudah sah ya, yang sholat wajib tadi sudah sah, itu nggak usah dirubah-rubah. Sedangkan yang tambahannya tadi itu dihitung pahala sholat sunnah. Nah, wallahu a'lam, tetap sah. Nah, terus kan sudah saya jawab dan bahasa Pak. Nah, waktu asar saya tidak melakukan sholat asar lagi. Terus itu apa saya sudah benar atau? Enggak toh, kan yang ibadah sholat duhur dan asar yang dijamak dan dikosongkan sudah sah, udah boleh, itu nggak ada masalah, nggak apa-apa, kan sudah sah. Ini dua dari saya. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. jadi landasannya itu diantaranya adalah athar dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kitab Sahih Fikih Sunnah dibahas itu. Jadi ada sahabat yang datang ketika sholat didirikan dan Rasulullah dilaporkan kejadian itu karena sahabat yang datang itu tidak ikut jamaah itu. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tidak ikut jamaah? Tadi saya sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan kamu ulangi seperti itu, ikutlah bersama jamaah yang ada, itu menjadi nafilah bagimu gitu. Itu menjadi sholat sunnah bagimu. Jadi sah sholat yang sampai lakukan, tidak masalah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan pertama dari kami ada dia untuk pertanyaan pertama. Silakan. Baik teman-teman yang apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya begini Ustaz. Karena apabila seseorang itu dia mempunyai niat dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu perbuatan dosa, terus ketika dia tidak melakukan kegiatan tersebut, di tengah-tengah kegiatan tersebut dia kehilangan niat ikhlasnya. Nah, apakah kejadian tersebut seorang tersebut itu masih mendapatkan pahala dosa? Sekian, terima kasih. Perbuatannya itu amal soleh ya. Perbuatannya amal soleh atau apa? Iya, kalau amal buruk kan, kalau misalkan dia sedang berbuat sudah berniat untuk melakukan suatu keburukan, kemudian di tengah-tengah jalannya dia mengurungkan niat itu,
membatalkan perbuatan buruknya, malah dapat pahala itu, ya toh? Dia malah dapat pahala karena tidak dia mematahkan hembusan syaitan, dia membatalkan perbuatan buruknya itu karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu justru dapat pahala. Nah, kalau yang sampean tanyakan ini dari sisi beramal soleh. Seseorang yang beramal soleh yang tadi awalnya niatnya itu ikhlas, tengah jalan dia digoda oleh syaitan sehingga niatnya ini berubah gitu. Ya. Nah, niatnya berubah ini dia ada perlawanan enggak? Orang ini ada perlawanan enggak pada waktu setan datang untuk merusak ikhlasnya, merusak keikhlasannya? Dia ada perlawanan enggak? Karena ini pengaruh ya. Kalau setan datang di tengah-tengah itu sebelum berakhirnya suatu amal soleh, maka harus dilawan sampai berakhir, dilawan sampai selesai. Artinya hati kita tidak mengikuti hembusan godaan setan itu. Jangan sampai godaan setan yang membuat kita tidak ikhlas itu diikuti. Kalau sampai diikuti ya rusak. Kalau sampai diikuti rusak. Tapi kalau hati kita bertahan, enggak, ini kamu setan ini. Enggak, saya tetap bertahan. Saya pengen ikhlas. Ini lillahi ta'ala, khusus untuk Allah ini. Enggak ada untuk yang lain-lain, enggak ada. Itu terus dilawan sampai akhir amalannya dia terus melawan itu, selamat insya Allah, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak dilawan, dia mengamini hembusan setan itu, ya rusak. Berarti kehendak dia sudah berubah total, kehendak kuat dia sudah berubah total, amalnya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, berubah dan berbelok mengikuti arahan dari setan tadi. Kalau itu ya kalah dia. Kalau dia kalah maka amalannya yang rusak itu. Jadi kondisinya seperti itu, dilawan atau tidak. Makanya setiap dari kita itu tidak mungkin lepas dari setan kan. Tetap setan itu akan menggoda kita ya. Sampai mati pun itu masih dikejar kan. Kita katakan orang-orang yang sakaratul maut itu setan pun tetap datang untuk menjadikan dia kafir kan. Ya, sampai akhirnya dia ada yang sampai gagal sehingga jadi kufur di sakaratul mautnya. Ini setan nggak ada liburan ya, nggak ada tanggal merahnya setan itu. Dia tetap akan menggoda kita semua. Nah, misalnya kita membaca Quran, makanya sebelum baca Al-Quran kita disyaratkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tujuannya apa? Agar supaya setan ini nggak merusak. Walaupun mereka tetap menyerang kita gitu loh, tapi kita berlindung dari godaan setan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita beramal soleh, siapapun dari kita mesti akan diganggu sama setan-setan ini. Nah, kalau diganggu harus dilawan ya. Ingat, hati kita ini jangan kalah sama mereka, dilawan. Nah, kalau perlawanan ini sudah kita tunjukkan, kita jaga, jangan sampai nanti di akhir amalan kita mengikuti setan, maka insya Allah selamat itu. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Tauhid. Nah, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan kajian pada malam hari ini. Semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami PDI Migas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup dengan doa kafaratul majelisnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang bertanya, siapa yang bertanya?